Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anda sudah berada di mata kuliah fotografi desain. Artinya Anda sudah melewati mata kuliah fotografi dasar di semester yang lalu. Ini mata kuliah kelanjutannya. Kalau di fotografi dasar, Anda konsentrasi untuk objek-objek luar ruang dengan pencahayaan available light, komposisi, tata cahaya alami dari sinar matahari. Nah, sekarang di fotografi desain kita relatif lebih mudah sebetulnya. Mudahnya gimana? Objek yang difoto relatif bisa kita atur letaknya, posisinya. Kalau kemarin di fotografi dasar itu adalah mungkin sifatnya candid, di luar ruang, harus memotret pemandangan, memotret orang dengan lingkungan sosial misalnya. Sekarang fotografi desain, fotografi yang tertata dan terukur, Tidak ada sifatnya spontan di fotografi desain, semuanya terencana. Fotografi seperti asal katanya itu adalah foto dan grafos, fotos dan grafos, melukis dengan bantuan cahaya. Nah, ada tambahan kata di belakangnya itu desain, yaitu adalah foto yang terencana. Desain itu rencana, desain itu tertata rapi, terkonsep. Jadi fotografi desain adalah foto yang tertata rapi dan terkonsep. Nah, kamu sudah belajar banyak kasus-kasus pemotretan di fotografi dasar, tetapi saya menganggap ada satu hal yang paling penting, yaitu komposisi. Komposisi ini tidak bisa digantikan oleh kecanggihan alat rekam atau kamera yang kamu gunakan. Tidak bisa. Kameramu kelas profesional, kalau kemampuan komposisi objek kamu kurang bagus, hasilnya juga tidak bagus. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan ke Anda, kemarin sudah saya jelaskan itu kontrak kuliah, aturan perkuliahannya di fotografi desain seperti apa, bagaimana sistem perkuliahannya, dan bagaimana itu nanti penilaiannya. Kita nanti teori di kelas, kemudian penyampaian materi. Setelah itu Anda diminta untuk memotret sesuai dengan kasus-kasus pemotretan yang ada. Diperhatikan ke depan, ini adalah RPS-nya nanti yang kita tempuh. Ketika kamu mengikuti mata kuliah ini, kamu mampu untuk mengaplikasikan teknik pencahayaan dan merancang komposisi untuk menghasilkan karya fotografi yang artistik, komunikatif, sesuai dengan konsep foto. Jadi di sini tidak ada fine art, nggak ada. Di seni terapan, karena nanti kamu akan melayani klien. Mahasiswa mampu mengetahui fungsi dan dapat menggunakan peralatan studio, tentunya juga kamera DSLR di studio, dan kamera smartphone yang kamu gunakan sekarang. Semua jenis kamera bisa digunakan, tetapi untuk yang di studio, khusus di studio, itu hanya kamera yang bisa connect dengan lampu studio. Kita pakai trigger untuk menyalakan lampu studio. Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil karya foto di depan kelas, Jadi nanti Anda bertanggung jawab dengan hasilnya, tidak hanya bertanggung jawab hasilnya saja, tapi juga memamerkan hasilnya. Ini capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menggunakan cahaya yang tersedia untuk menghasilkan karya fotografi desain yang baik dan mampu menghasilkan pencahayaan sesuai dengan karakter objek yang Anda foto. Di sini saya garis bawahi karakter permukaan objek. Nanti kamu akan ketemu dengan beberapa kasus, terutama benda yang kedap cahaya, kemudian benda yang tembus pandang, benda yang memantulkan sinar, kemudian yang semi transparan. Benda-benda tersebut memiliki
teknik khusus dalam teknik pencahayaannya. Jadi nggak bisa sapu jagat semuanya dibas dengan cahaya dari depan, enggak. Nah, tapi kasus pertama kita selesaikan dulu. Ya. Anda temukan di dalam perkuliahan. Yang pertama, ini kita di pertemuan kedua. Ya. Kemarin sudah pengantar fotografi desain, kemudian komposisi objek putih dengan latar putih. Minggu depan kita masuk dengan studio foto ya, studio equipment. Kemudian konsep foto, sketsa, diagram, model, dan properti rilis. Anda motret model itu nanti juga nggak bisa sembarang potret, Anda harus mengamankan profesinya. Ada model rilis, ada properti rilis. Properti rilis yaitu aset-aset milik pribadi itu nggak bisa sembarang foto. Kamu harus ada bikin surat izinnya dulu. Ya. Kemudian karakter objek foto dan jenis pencahayaan, ini nanti yang agak banyak ya. Misalnya kasusnya makanan yang bertekstur, makanan kering. Kemudian minuman dingin, bagaimana membuat butiran air itu bisa muncul dan orang lihatnya langsung dahaga. Itu. Kemudian konsep pencahayaan untuk agar-agar atau puding. Makanan ini. Asik kan ya? Bermotret, makan. Orang beli sendiri kan. Tapi akhirnya nanti Anda akan diajak untuk memotret sesuai dengan permintaan klien. Jadi survei lapangan, mencari data gitu, apakah orang ini perlu dibantu dalam teknik fotografi, ya, misalnya dia punya usaha UMKM di bidang makanan, jual jajanan pasar, butuh fotonya di Instagram, nah kamu mendatangi mereka, diajak komunikasi, gitu, kemudian ditawarkan jasa fotografi ke mereka. Hasilnya bisa mereka gunakan di sosial media. Ya. Kalau dulu harus bikin leaflet, pamflet, sekarang kayaknya pakai sosial media lebih praktis. Ya, lewat Instagram atau lewat TikTok. Ya. Saya nggak tahu di TikTok mau di stop katanya. Isu. Kemudian makanan panas, bagaimana munculkan asap itu. Ya. Kita sekarang sudah berada di tahun 2023 dan kita juga tidak bisa menutup perkembangan teknologi yang namanya AI. Nah, itu bukan sulap, bukan sihir. Dengan gampang sekali kamu bisa membuat efek asap. Kalau dulu kita harus bayar, beli seperti kapur gitu untuk membuat efek asap yang lurus dibakar dulu. Jadi kita beli dibakar. Gitu. Rokok masih mending ya, dihisap gitu. Tapi jangan rokok, karena kalau merokok itu kan dilarang agama dan negara. Oke, kemudian konsep pencahayaan, ini kita pertajam lagi di sana dengan benda-benda yang high reflected. Jadi ada perlakuan khusus untuk benda yang memantulkan sinar. Ya, tidak perlu cahaya yang langsung kuat, enggak. Tapi bagaimana mereka cahaya itu supaya tidak ada pantulan yang mengganggu. Ya. Kemudian teknik pencahayaan untuk foto model. Ini kita lakukan di studio dan gelar karya, pameran. Ya, itu butuh waktu beberapa minggu persiapannya, sehingga pertemuan kita 16 kali pertemuan dan tengah-tengah itu ada nanti ujian tengah semester. Gitu. Ya, susunan materi kuliah. Ya, pertemuan pertama, kedua, sampai ke 16. Nah, nggak ada. Topik ini nggak ada. Sekarang saya adakan, yaitu di awal, jangan di akhir. Kenapa di awal? Karena ini akan terpakai terus nanti ketika kamu memotret untuk produk komersial, memotret orang di studio, ya, makanan, minuman panas, minuman dingin, motret puding dan agar-agar misalnya, itu terpakai semua. Bahkan packaging yang kamu potret pun nanti produk DKV itu ini terpakai. Artinya apa? Saya berkesimpulan bahwa ini penting. Sekali aja kurang ini. Nanti di tengah-tengah semester akan kita lakukan lagi dengan lighting studio. Apakah berbeda hasilnya dengan penggunaan smartphone, ya, dengan kamera DSLR di studio yang terkoneksi dengan
studio lighting. Tentunya ada perbedaan. Nanti kita amati bersama. Nah, sebagai mahasiswa DKV, kamu sudah mendapatkan pengetahuan nirmana, rupa dasar, desain elementer, itu terpakai semua di sini. Terpakainya di aspek bagaimana kamu menentukan pusat perhatian dalam sebuah bidang gambar. Nah, sekarang menjadi tantangan ketika tidak ada warna di sini. Hanya ada bentuk-bentuk yang berbeda dengan background yang putih. Bisa nggak kamu membuat ada salah satu objek yang menonjol? Kenapa foto itu mesti ada salah satu pusat perhatian? Ya memang begitu. Foto kalau terlalu ruwet itu tidak akan nempel di dalam pikiran orang. Foto itu kalau bisa sederhana mungkin, kalau bisa secara komposisi itu susah ditiru orang. Gitu. Simple tapi perfect. Gitu. Nah, silahkan nanti ini kelas saya bagi berkelompok. Satu kelompok itu isinya 4 sampai 5 orang ya. Anda satu orang bawa objek ini tidak sama bentuknya. Nanti satu orang punya kesempatan motret 3 kali. Dan 3 kali pengambilan gambar ini tidak ada yang sama gambarnya. Berbeda sangat signifikan antara satu foto dengan foto yang lain. Demikian juga dengan pemotret selanjutnya, teman-temanmu. Bagilah waktu seefektif dan seefisien mungkin. Gunakan waktu kita di jam kuliah ini seoptimal mungkin. Anda bisa menyelesaikan ini seperti juga 2 kelas terdahulu ya kemarin. Hari Senin dan hari Rabu. Lokasinya nanti di dekat jendela. Ya, Anda pilih ruang publik yang ada di kampus ini, yang backgroundnya putih, alasnya putih, meja boleh, kamu pakai kertas juga boleh, terserah. Yang penting di foto itu nanti hanya ada putih di atas putih. Putih tanpa dosa berarti. Oke, ini saya anggap sebuah tantangan menarik dalam hal kreativitas, ya. Dalam hal kreativitas, tunjukkan kemampuan kamu semaksimal mungkin. Kalau dulu kamu lakukan dengan menggambar, sekarang ini menyusun objek dan memotretnya dengan baik. Format gambar 3:4 menggunakan fitur profesional atau fitur ahli di kamera smartphone yang leluasa kamu tingkatkan kecerahannya, kurangi kecerahannya. Nah, kalau untuk objek putih cenderungnya ditingkatkan kecerahannya supaya putihnya kelihatannya lebih putih. Kebalikannya dengan objek hitam, ya. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Pak, ya. Buat resolusi itu yang dibutuhkan apa? Oke. Untuk resolusi gambar nanti Anda menggunakan smartphone itu kalau dimasukkan ke fitur profesional pasti dia resolusinya paling maksimal, tinggi. Jangan menggunakan fitur foto cantik gitu. Itu cuma menyenangkan hati orang yang motret. Ya. Biasanya kan kita kalau selfie pakai fitur cantik gitu. Ini enggak, ya. Langsung aja pakai fitur Pro. Ada yang bawa kamera SLR sini? Tadi ada ya. Fats Aska bawa. Anda gunakan resolusi tinggi atau fine saja cukup gitu. Ya. Itu saya rasa. Ada lagi pertanyaan? Untuk pencahayaannya bagaimana, Pak? Oke. Pencahayaan bisa kamu sepakat dengan satu kelompok, nanti kamu lihat ruang publik kampus ini, tentukan di mana lokasinya, pilihlah areal yang punya pencahayaan yang maksimal. Misalnya di dekat jendela, kita menggunakan window lighting ini. Ya, window lighting. Kalaupun kamu memberikan tambahan pencahayaan pakai lampu dari handphone, itu mungkin hanya fill in aja. Fill in light. Sifatnya continuous, warnanya pun itu kuning, beda dengan warna dari sinar matahari. Ya.
Itu ya. Arahnya side light boleh, backlight boleh. Toh ini putih semuanya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mau tanya? Pak, formatnya itu harus 3/4. Ya, format ini saya tentukan. Format gambarnya itu 3/4, itu format yang ideal sebetulnya. Kalau format 1:1 itu identik dengan format kamera large format zaman dulu. Kalau yang 3/4 itu seperti ukuran kalau kita lihat pas foto lah, itu kan lebih ideal itu. Ya, bukan panorama, nggak pas juga ini panorama, dia bukan keluasannya. Jadi kamu bisa menggunakan fitur 3/4 ya, formatnya bisa vertikal bisa horizontal. Kalau format gambarnya itu bebas, bisa tegak bisa rebah, bisa landscape bisa portrait ya, terserah, saya nggak membatasi. Nah di sini nanti kita akan menggunakan editing dengan smartphone Anda langsung. Post pemotretan, setelah selesai Anda motret, diedit gambarnya langsung di handphone Anda. Kalau kurang terang, diterangi dikit, hanya sedikit saja. Karena kalau terlalu banyak genjotnya itu juga nggak bagus juga itu. Terlihat kasar nanti. Yang pasti tidak ada kamu cropping lagi. Cropping sudah dilakukan saat motret. Karena memang itu inti persoalan kita. Cropping, mengkomposisikan ini. Jadi nggak ada istilahnya nanti saya cropping lagi, enggak. Ya, tolong dipahami itu. Yang menggunakan jenis merek handphone yang berbeda-beda, saya nggak sebut mereknya. Yang penting nanti keluarnya itu JPEG. Nah, kamu upload di Google Drive yang linknya saya bagikan nanti kira-kira setengah jam sebelum kuliah ini berakhir. Kamu upload 3 fotonya di sana. D3, nomor urut absen, underscore, nama Anda, dan nomor urut foto. Tidak usah dimasukin ke dalam folder khusus, langsung di-upload aja apa adanya. Ya, nanti saya punya pekerjaan ekstra untuk mengeluarkan dari folder, enggak. Jadi nanti saya lihat, Anda pun bisa lihat nanti di layar kita. Ya, ada teknologi kita gunakan aja. Handphone. Informasi yang terkait teknis saya sampaikan melalui WhatsApp grup kita sudah punya. Ya, awal kuliah kemarin pertemuan pertama saya bagikan link untuk bergabung ke WhatsApp grup. Ada yang belum bergabung dengan WhatsApp grup? Nanti saya gabungkan ya. Oke, silakan gunakan waktu semaksimal mungkin. Nanti saya cek di lokasi pengambilan gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Ini cara penataannya. Kita lihat bentuk objek. Ini objeknya hampir sama. Kita bisa buatnya berurutan atau ada pengulangan repetisi gitu. Ini juga bentuk yang 4 persegi panjang, kita bisa buat susun 3, 1, 2, 3. Ini agak berbeda, kalau ini diikutsertakan dia akan saingan dengan sana. Ya kan? Supaya ini tidak saling saingan, kita bisa merubah posisinya begini. Ini dia lebih tidak begitu menonjol. Yang paling berbeda di sini adalah kapas ini. Ya, kapas ini paling berbeda. Kemudian ada bingkai yang mengarahkan mata orang yang melihat langsung ke sana. Artinya apa? Dia pembeda paling besar di susunan ini. Nah, ini dianggap sebagai pusat perhatian. Nah, kemudian baru kamu sudah menata ini dengan baik, baru direkam gambarnya. Masuk ke fitur Pro, kemudian diatur gambarnya supaya tidak distorsi ya dari pengambilan gambarnya. Nah, ini masih distorsi berarti kamu kurang mundur. Ya, mundur lagi, kemudian di zoom. Ya. Ada yang salah nggak dengan yang saya tampilkan di sini? Coba. Bukan. Ini saya belum menentukan format 3/4
banding 4. Ini harusnya ke 3 banding 4 dulu. Ya kan? 3 banding 4 nih. Nah, ini ruang gambar kita. Ruang gambar kita, ISO paling rendah yaitu ISO 100. Ya. Exposure value itu kamu cenderung ke over tadi ya, dilebihkan. Setengah stop. Saya lebihkan sepertiga stop. Itu tergantung situasi ini. Ya. Nah, ini kalau kurang lebar, backgroundnya kurang lebar, kita harus tepat meletakkannya di tengah ini. Nah, ini sepertinya susunan ini harus digeser ke kanan sedikit supaya semua bidang di background itu masuk dalam bidang gambar kita. Nah, sekarang tidak ada yang tidak putih di bidang gambar kita, semuanya putih. Terpotong boleh kan? Boleh terpotong ya. Tapi kita ada 3, Anda punya ketempatan tuh 3 kali motret. Artinya kamu harus merubah susunan ini, bisa mengurangi objeknya, bisa aja begini. Ini tidak saya ikut sertakan. Ini kan masih 5, ya kan? Ini bisa. Saya rubah posisinya sekarang diagonal. Diagonal ya. Bentar. Betul-betul cermat dalam menentukan ruang kosong yang tersisa di sekitar objek ya. Oke. Sudah 2 varian komposisi yang saya ambil. Nah, tugasmu nanti 3, 1 orang 3 kali motret. Nah, ini yang saya inginkan tuh, kamu bisa mengatur objek ini tentunya sesuai dengan objek yang kamu bawa. Itu ya. Window lighting seperti ini bisa digunakan. Dan cahayanya sama seperti cahaya matahari. Putih ya. Kalau dihitung panas warnanya kira-kira 5000 sampai 5600 derajat Kelvin. Jadi warnanya putih. Itu pun nanti ketika editing kamu masih bisa memperbaiki dikit. Hati-hati ketika kamu melakukan zoom in ya, zoom itu ini rawan goyang. Kan motretnya harus begitu ditahan. Kalau bisa tahan napas dikit. Gitu. Oke ya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Sudah mulai bisa praktek. Oke, kita masuk ke pembahasan karya. Ini hasil karya yang barusan kamu buat ya. Masih ingat mungkin di fotografi dasar saya cerita membuat foto anggur dalam satu mangkok gitu. Di foto apa adanya itu seperti bendera Jepang. Komposisinya paling membosankan sedunia. Ya, orang Jepang itu kan tegas-tegas itu. Terbawa kan? Terbawa. Nah, kalau ini ada semangkok anggur, satunya kamu ambil, taruh di luar. Orang berpikiran bahwa tadi di dalam semua, tapi ada yang kececer jatuh. Jadi lebih nyaman kita lihatnya ada pusat perhatiannya, gitu, daripada di dalam mangkoknya semua. Sama dengan foto ini. Cuma di sini pemanfaatan ruang belakangnya itu kurang efektif, ini bocor. Istilah itu zaman sekarang adanya itu digital. Zaman dulu nggak ada istilah bocor itu. Jadi artinya objek yang tidak diharapkan masuk di dalam frame gambar kita. Ya, dalam sana bisa nggak dibuat yang dalam itu lebih menonjol? Kira-kira menurut kamu? Bisa. Dengan lighting gampang sekali. Coba kalau menurut kreativitasmu, Munaf, gimana caranya kalau kita membuat yang dalam itu jadi pusat perhatian? Ini kan gelap nih. Gelap kan dia melemah tuh. Caranya gimana?
kasih lighting dari atas, tembakin pakai senter tuh, tembakin, dia sudah bersinar di dalam. Ya. Nah ini objek yang miring ini atau yang ini pucuknya ini, jadi pusat perhatian. Ada yang mau tanya? Kira-kira paham nggak? Paham ya? Ya. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, tadi waktunya dibatasi, ada beberapa orang yang lewat waktunya. Nah, saya cuma bisa mengatakan begini, kamu bisa motret, semuanya bisa motret. Mungkin yang telat ini bagus karyanya, karena dia teliti ya. Tapi ketika deadline-nya habis, selesai, harus tayang. Foto bagus bisa nggak kepakai, gitu loh. Dan di persaingan di dunia pasar gitu ya, di pasar itu ketat sekali, bahkan bisa dikatakan cukup kejam. Roti yang mau masuk ke mulut kita aja bisa jatuh disambar orang lain. Pernah itu, ya. Sudah deal dengan klien gitu ya, motret pre-wedding, nah, berapa? 3 juta, berapa foto? Sebutkan paketnya. Tiba-tiba ditelepon nih klien sama orang lain. Saya kerjakan 1.500.000. Dah kita cuman wassalam. Gitu. Ya udah, rezeki orang lain. Nah, begitu. Dan itu sering terjadi seperti itu. Kamu harus tangguh di situ sebetulnya. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Cukup ya? Oke, terima kasih. Saya tutup kuliah ini, kita ketemu lagi nanti minggu depan dengan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.